Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gary Dikson Papan, mahasiswa Amik Mitragama, jurusan Teknik Komputer semester 2. Yang terhormat kepada Bapak John Helmi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pancasila sebagai Sumber Segala Hukum. Baiklah, mari kita langsung kepada materinya. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Pancasila merupakan sumber hukum di Indonesia. Penempatan Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara. Sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang tergandung dalam Pancasila. Sebagai kebijakan hukum, juga belum mampu mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila, yang menumbuhkan rasa kepercayaan yang tinggi terhadap hukum sebagai pencerminan adanya kesetaraan dan perlindungan hukum terhadap berbagai perbedaan pandangan, suku, agama, keyakinan, ras, dan budaya yang disertai kualitas kejujuran yang tinggi, saling menghargai, saling menghormati, non-diskriminatif, dan persamaan di hadapan hukum. Tanpa Pancasila, masyarakat Indonesia tidak akan pernah mencapai kekukuhan seperti yang kita miliki sekarang ini. Tampaknya, Pancasila khususnya Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia masih kurang dipahami benar oleh sebagian bangsa Indonesia. Padahal, maraknya korupsi, suap, main hakim sendiri, anarkis, sering terjadi konflik dan perpecahan, dan adanya kesenjangan sosial saat ini. Kalau diruntut lebih disebabkan sebelum dipahaminya, dihayati, dan diamalkannya Pancasila. Rumusan masalah. Kurangnya memaknai arti sesungguhnya dari Pancasila, terutama Pancasila merupakan sumber hukum di Indonesia. Maka perlu pendalaman agar lebih mengerti bahwa Pancasila merupakan pedoman dan anutan daripada hukum bangsa Indonesia. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut. 1. Apa pengertian Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia? Mengapa Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi Indonesia? Tujuan penulisan. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini antara lain 1. Dapat mengetahui dan memahami arti sesungguhnya Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia. Mengetahui kedudukan Pancasila sebagai hukum tertinggi. 3. Mengetahui Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4. Bisa mengamalkan Pancasila terutama Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia. Pembahasan. Pengertian Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar filsafah negara atau disebut philosophic groundsley dari negara, ideologi negara atau state state. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain, perkataan. Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensinya, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa, ini dijabarkan dan diderifikasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber hukum di Indonesia. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, beserta pemerintahan negara sebagai dasar negara. Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis dalam
hukum. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai sumber dari segala hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia, maka setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang pada akhirnya dikonkretisasikan atau dijabarkan dari Undang-Undang Dasar 1945 serta hukum positif lainnya. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta ideologi bangsa dan negara bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian kata-kata yang indah, namun semua itu harus kita wujudkan dan diaktualisasikan di dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno menyebut Pancasila sebagai philosophic Grundschlag atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu a. Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa. B. Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban hanya dalam segala tatanan kenegaraan, entah itu dalam hukum, politik, ekonomi maupun sosial masyarakat, harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, serta dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan interpretasinya dalam tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pancasila dalam posisinya sebagai sumber semua sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional berada di atas konstitusi, artinya Pancasila berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Jika Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah kaidah pokok negara yang fundamental atau State Fundamental Norm. Kaidah pokok yang fundamental itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara tersebut. Pancasila tidak dapat diubah dan ditiadakan, karena ia merupakan kaidah pokok yang fundamental. Bung Karno menyebut Pancasila itu sebagai philosophic Grundschlag, fundamental filsafat, pikiran sedalam-dalamnya untuk kemudian di atasnya didirikan bangunan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Secara yuridis formal, berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi sebagai hukum dasar memungkinkan adanya perubahan. Namun Pancasila dalam kedudukannya sebagai kaidah pokok negara sifatnya tetap kuat dan tak berubah. Status fundamental norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi. Pancasila sebagai State Fundamental Norm diletakkan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara. Maka ia tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia tidak
Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di Indonesia. Mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas negara. Kalau dasar, asas, atau fundamental dari negara tersebut diubah, maka dengan sendirinya negara yang diproklamasikan hasil perjuangan para pahlawan bangsa akan berubah atau tidak ada sebab dasarnya atau fundamennya tidak ada. Doktrin Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum saat ini dapat ditemukan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Doktrin tersebut itu juga bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan TAP MPRS Nomor 20 MPRS / 1966 tentang Memorandum DPR/GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Jika Pancasila dinyatakan hanya sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka sudah sepatutnya sistem hukum nasional dibangun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Meskipun secara formal Pancasila diterima sebagai sumber dari segala sumber hukum, bentuk kognisi tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bisa senantiasa berbeda dalam konteks sosial politik tertentu. Penelitian ini berupaya menawarkan pembacaan alternatif atas narasi sejarah hukum doktrin Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam wacana membangun tertib hukum bercorak nasional yang presidennya mulai ditetapkan pada rezim pemerintahan Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 dan relevansinya pada rezim reformasi tahun 1998 sampai 2004 dengan menekankan pada aspek penalaran hukum tertentu. Penelitian ihwal sejarah perkembangan hukum di Indonesia ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran perpustakaan yang mengandung pendapat para ahli. Bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam penulisan narasi sesuai dengan lini masa sejarah guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan secara sistematis. Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia yang bermula dari Pancasila dasar negara dari sisi yuridisnya. Panarka 1985 menyatakan bahwa dengan diangkatnya Pancasila sebagai dasar negara menjadikan Pancasila sebagai sumber secara leksikal. Istilah sumber berarti tempat keluar, asal yang berarti sumber dari segala sesuatu yang berupa tulisan, naskah, dokumen, dan lain-lain. Jadi sumber hukum adalah tempat asal atau tempat keluar pengambilan hukum. Menurut Lazim Hamdi 2006, sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah suatu keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian, keyakinan atau perasaan hukum individu selaku anggota masyarakat dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Sedangkan hukum sumber formal adalah bentuk atau kenyataan di mana kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Jadi karena bentuknya itulah yang menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. Adapun yang termaksud sumber hukum formal adalah
1. Undang-undang. 2. Kebiasaan atau hukum tak tertulis. 3. Jurisprudensi. 4. Traktat. 5. Doktrin. Setiap hukum di Indonesia yang lahir di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila dan memuat konsistensi isi melalui dari panjang atas sampai yang paling rendah hierarkinya. Dengan mempelajari bab ini, kompetensi dasar yang diinginkan adalah peserta didik mampu 1. Mengidentifikasi kedudukan Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia. 2. Menganalisis hubungan antara Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia. Dan 3. Menerima Pancasila sebagai sumber hukum nasional. B. Sistem norma hukum. Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terdiri atas 4 unsur norma, yaitu norma moral, norma agama, norma etika, atau norma sopan santun, dan terakhir norma hukum. Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu. Artinya, hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memperlakukan hukum, yaitu badan legislatif. Dengan demikian, hukum di Indonesia dibentuk lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, dan pemerintah sesuai dengan kapasitas dan jangkauan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut. Contoh, Undang-Undang Dasar dan ketetapan MPR adalah produk hukum yang diciptakan oleh MPR. Norma hukum memuat sanksi yang tegas dan akan segera dijatuhkan apabila dilanggar. Aturan dasar di bawah norma fundamental negara adalah aruran dasar atau pokok negara yang isinya bersifat pokok dan aturan umum dan garis besar seperti pembagian kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan negara dengan warga negara. Di Indonesia, aturan dasar negara ini tertuang dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, serta hukum dasar tidak tertulis. Aturan dasar negara ini menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang atau aturan yang lebih rendah. Hukum berisi norma-norma yang merupakan pedoman untuk bertingkah laku. Hans Kelsen, 2008, seorang ahli filsafat hukum dari Jerman menyatakan bahwa norma hukum itu berjenjang dan bertingkat. Norma hukum pada suatu negara membentuk kesatuan tata hukum yang berpuncak pada Grundordnung. Hans Nawaski mengembangkan lebih lanjut teori Hans Kelsen bahwa jenjang norma sebagai ditemukan. Hans Kelsen itu berkelompok-kelompok yang terdiri dari 4 tingkat, sedangkan Hans Kelsen tidak membedakan dalam kelompok-kelompok sehingga jenjang itu sifatnya umum dan 2 tingkat saja, yaitu Grundordnung. Kelompok tingkatan norma menurut Hans Nawaski tersebut sebagai berikut. 1. Norma fundamental negara. 2. Aturan dasar atau pokok negara. 3. Undang-undang. 4. Aturan pelaksanaan atau aturan otonomi. Menurut Hans Nawaski, norma tertinggi dan merupakan kelompok pertama atau norma fundamental negara. Sebagai kelompok fundamental negara, Giuliano menyebutkan sebagai norma pertama, sedangkan Hamid Hes Patamimi menyebutkan dengan cita hukum. Norma pertama ini tidak dapat dibentuk dengan norma yang lebih tinggi lagi, tetapi ditetapkan oleh masyarakat dan menjadi tempat norma hukum di bawahnya. Penutup. Kesimpulan, sumber hukum yang paling mendasar dari negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, termasuk hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan dasar hukum Pancasila, akan terciptanya jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat di dalam hubungan antara anggota masyarakat yang lain, sehingga diharapkan mampu menjamin suatu kepastian hukum. Sebagai generasi muda, kita harus mengamalkan Pancasila
Kita harus mengamalkan Pancasila sebagai sumber hukum, yaitu dengan cara memaknai Pancasila itu sendiri. B. Saran. Semoga dengan penjabaran tadi mengenai Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia menjadi suatu langkah awal kita untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air di dalam diri warga negara Indonesia, serta mendorong tumbuhnya rasa rela berkorban dan selalu ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Berikut daftar pustaka tentang materi yang ditampilkan. Demikian video materi Pancasila sebagai sumber segala hukum, semoga bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam berbangsa dan bernegara. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya tutup, terima kasih, dan salam sejahtera bagi kita semua.